Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di video ini ya, video murajaah sesi 2. Ya, jadi tadi sesi pertama kita sudah bahas sesi nomor 1 dan 2 tentang memahami qiraah ad-dirasah dan juga hiwar ilal madrasah. Fal'an insyaallah sanastamirru. Al-an sekarang insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang murajaah kita ya terkait kisi-kisi. Kita akan bahas kisi-kisi terkait jumlah ya, terkait bahasan tentang jumlah. Ya, itu kisi-kisi ketiga sampai ketujuh ya insyaallah. Nah, kita langsung saja ya, Ustaz akan share screen di sini ya bahasan terkait jumlah. Oke, kita dari awal ya. Nah, di sini. Ya, Ustaz akan bahas dari awal lagi tentang jumlah. Ya. Kama qad arafna jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui juga bersama, jumlah ya tanqasimu ila qismain. Jumlah itu terbagi menjadi dua. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arabnya itu jumlah ya. Jumlah tanqasimu ila qismain. Jumlah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, jumlatun ismiyatun. Wa tsaniyah, dan yang kedua jumlatun fi'liyatun. Ya, ada jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Kalau jumlatun ismiyatun contohnya ada Muhammadun Rasulun, kemudian ada darajatu jadidatun. Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang Rasul. Ad-darajatu jadidatun. Sepeda itu baru. Ya. Sepeda itu baru. Ad-darajatu jadidatun. Nah, ini contoh dari jumlah ismiyah. Ya, diawali isim. Karena jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah yang diawali isim, gitu ya, yang diawali isim. Amma jumlah fi'liyah, adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, makanya contohnya di sini jalasa at-tabibu. Jalasa at-tabibu. Jalasa itu duduk, ya. At-tabibu dokter. Dokter itu duduk. Ya, tapi jalasanya didahulukan di kalimat itu, di jumlahnya. Maka di sini dinamakan jumlah fi'liyah. Tsumma yalihi, kemudian selanjutnya katabal ustadu ar-risalata. Kataba al-ustadu ar-risalata. Kataba menulis, al-ustad ustad ya, ar-risalata surat. Jadi ustad menulis surat. Di sini kataba yang didahulukan. Jadi di sini jumlah fi'liyah, kalimat yang atau jumlah yang diawali dengan fi'il. Baik. Selanjutnya yalihi ya. Nah, ini tentang jumlah ismiyah dulu. Jumlah ismiyah tadi contoh ini banyak nih ya. Ada Muhammadun Rasulun, ya, kemudian ada al-ustadzatu zakiyatun, ada talibu mujtahidun, Aisyatu jamilatun, al-bustanu jamilun, ad-darrajatu jadidatun, al-baitu kabirun, al-hafilatu sari'atun, at-tabibu jalasa, al-ustadzatu jalasat, ya. Muhammadun Rasulun, tadi Muhammad itu seorang rasul, al-ustadzatu zakiyatun, ustadzah itu cerdas, ya. At-talibu mujtahidun, siswa itu mujtahidun, semangat atau bersungguh-sungguh. Aisyatu jamilatun, Aisyah itu cantik, ya. Al-bustanu jamilun, al-bustanu kebun, jamilun, kebun itu indah. Ad-darajatu jadidatun, sepeda itu baru. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-hafilatu sari'atun, ya, bis itu cepat, ya. At-tabibu jalasa, dokter itu duduk. Al-ustadzatu jalasat, ustadzah itu duduk. Ya, jadi walaupun di sini ada fiilnya jalasa atau jalasat, tapi yang dikedepankan isimnya maka ini jumlah ismiyah karena diawali isim. At-tabibu, al-ustadzatu isim. Ya, ini contoh-contohnya. Baik. Setelah kita tahu contoh-contohnya, nah ini Ustadz sudah tandakan bahwa yang berwarna kuning itu mubtada, yang berwarna merah itu khobar. Ya, ini Ustadz naikkan dulu nih ya. Nah, yang berwarna kuning itu mubtada, yang berwarna merah itu khabar. Muhammadun, ya, di sini ada Muhammadun, itu mubtada, ustadzah mubtada, at-talib mubtada, Aisyah mubtada, dan sebagainya. Warna kuning ini mubtada. Adapun yang warna merah, ya, warna ahmar, ya, warna merah itu khabar. Rasulun, zakiyatun, mujtahidun, jamilatun, dan sebagainya. Warna merah itu khabar. Ya, kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena ketentuannya adalah, nah kita masuk ke ketentuannya. Ketentuannya adalah isim pertama dalam jumlah ismiyah dinamakan mubtada. Maka yang pertama di awal itu mubtada, yang warna kuning ini ya. Kemudian kata setelah mubtada dinamakan khabar. Nah, kata yang setelah mubtada, ini warna merah ini, itu dinamakan khabar. Jadi yang kuning ini mubtada, yang merah ini khabar. Ya, kata pertama atau isim pertama itu dalam jumlah ismiyah mubtada, kata setelah mubtada adalah khabar. Gitu ya.
seperti itu. Taib. Sebentar. Ustaz coba ini dulu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah mubtada harus ma'rifah dan khabar harus nakiroh. Jadi mubtada harus ma'rifah dan khabar harus nakiroh. Nah ini kita sudah pelajari juga nih. Ya, sambil kita beralih juga yang keempat, mubtada dan khabar harus sama jenis. Jadi yang ketiga mubtada harus ma'rifah, khabar harus nakiroh. Kemudian mubtada dan khabar harus sama jenis. Contohnya di sini nih. Jadi mubtada harus ma'rifah. Kita lihat di sini dulu. Mubtada harus ma'rifah. Yang kuning ini ad-darajatu. Di sini dia ma'rifah dengan apa? Alif lam, ini ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya di sini. Yang kita bisa lihat di sini ada alif lamnya. Ya. Kemudian al-bustanu juga ada alif lamnya, ini juga ma'rifah. Nah, dia ini mubtadanya ma'rifah. Jadi pakai alif lam karena salah satu ciri mubtada itu harus pakai alif lam gitu ya. Seperti itu. Kecuali nama mungkin ya, seperti Muhammadun ini ya tidak perlu ada alif lam gitu. Kemudian khobar harus nakiroh. Lihat, khobar harus nakiroh. Nakiroh itu biasanya ditandai tanwin. Lihat, ya akhirnya ada tanwinnya. Ini juga sebenarnya harusnya ada tanwinnya nih. Ya, bentar. Harusnya ada tanwinnya di sini. Nah, ya jadi ada tanwinnya sebenarnya harusnya. Seperti itu ya. Jadi yang namanya khobar itu harus nakiroh. Nakiroh itu ditandakan dengan ada tanwinnya. Nah, jamilun lun di sini juga ada tanwinnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mubtada dan khobar harus sama jenis. Lihat, jenisnya juga sama. Kalau mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Lihat di sini Muhammadun ini mudzakkar, Rasulun juga mudzakkar. Al-ustadzatu muannas karena ada tak marbutah. Kemudian khobarnya juga harus muannas, zakiyatun, ada tak marbutahnya. Ad-darajatu dia muannas, maka khobarnya harus muannas, jadidatun, ada tak marbutahnya. Al-bustanu muzakkar, jamilunnya berarti juga harus muzakkar, tidak jamilatun tapi jamilun. Enggak ada tak marbutahnya. Jadi harus sama jenis. Nah, ini ketentuan-ketentuannya ada 4 ya, minimalnya ada 4 ini. Ya, ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau misalnya membuat jumlah ismiyah itu harus sesuai ketentuan ini, bahwa isim pertamanya tadi mubtada, kemudian kata setelahnya khabar. Mubtada harus ma'rifah, khabar harus nakirah, ya, mubtadanya salah satu cirinya dengan alif lam. Jadi jangan sampai mubtada itu tidak ada alif lam, yang malah ada tanwin. Misalnya mubtadanya darrojatun jadidatun, nah itu nggak bisa. Harus ada darrojatu, harus ada alif lam. Kalau nama orang baru boleh Muhammadun, nggak pakai alif lam gitu. Kemudian khobarnya harus nakirah, diingat-ingat, khobarnya harus nakirah. Salah satunya ditandakan dengan tanwin, diakhiri tanwin. Rasulun, zakiyatun, jadidatun, jamilun di sini. Jangan sampai khobarnya malah ma'rifah dengan alif lam. Contohnya ar-rasulu, Muhammadun ar-rasul, nah itu salah. Al-ustadzatu az-zakiyatu salah. Ad-darajatu al-jadidatu salah. Jadi khobarnya harus nakirah. Ya, ditandai salah satunya dengan tanwin, diakhiri tanwin. Ya, an gitu ya, gitu ya. Jadidatun, rasulun, zakiyatun, jamilun, nah itu nakirah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian harus sama jenis. Kalau mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Ya. Kalau misalnya mubtadanya ada tak marbutahnya, berarti khabarnya harus ada tak marbutahnya gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling mudah adalah ketika membuat jumlah ismiyah itu ketika sudah ada mubtadanya, misalnya sudah ada Muhammadnya, al-ustadzah, ada ad-darajah, ada al-bustan gitu ya, di sini yang kuning-kuning ini sudah ada. Nah, kita tinggal suruh nambahkan khobar berarti. Nah, khobarnya itu bisa yang paling mudah pakai sifat. Zakiyah, cerdas. Jadidah, baru. Jamilun, indah. Kabirun, besar. Ya. Kemudian soghirun, kecil. Atau bisa pakai warna, misalnya ada rojatu hamra, ya. Sepeda itu berwarna merah misalnya. Ya, bisa gitu. Nah, itu paling gampang, ya. Paling mudahnya ketika kita sudah menambahkan khobar adalah dengan kata sifat. Gitu ya. Nah, ini ketentuan jumlah ismiyah. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa lah ya insya Allah untuk buat jumlah ismiyah. Gitu. Nah, ketentuannya ini. Baik. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi terkait jumlah ismiyah, nanti bisa tanyakan lebih lanjut ke WhatsApp gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Tadi jumlah fi'liyah juga kita bahas ya. Bahwa jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Terbagi menjadi 2. Ya. Nah, dia diawali dengan fi'il, ada yang diawali dengan fi'il lazim, ada yang diawali dengan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bihi.
Jadi unsurnya cukup dua. Lihat di sini ada jalasa at-tabibu. Jalasa fi'lun dan at-tabibu fa'ilun. Jalasa fi'lun, at-tabibu fa'ilun. Kemudian kalau fi'il muta'addi, sebaliknya fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek atau butuh maf'ulun bihi. Makanya unsurnya ada 3. Contohnya di sini katabal ustadzu ar-risalata. Kataba fi'lun, al-ustadzu fa'ilun, ar-risalata maf'ulun bihi. Ya, diingat-ingat, fi'lun itu adalah fi'il kata kerja, fa'ilun itu subjek atau pelaku, adapun maf'ulun bihi, ya maf'ulun bihi itu adalah objek. Ya, maf'ulun bihi itu objek. Nah, jadi jumlah fi'liyah itu terbagi dua ya. Ada yang diawali fi'il lazim yang tidak butuh maf'ulun bihi atau tidak butuh objek, ada yang diawali fi'il mutaddi atau fi'il yang butuh maf'ulun bihi atau objek. Makanya kalau yang diawali fi'il lazim, jumlah fi'liyah diawali fi'il lazim, itu unsurnya hanya 2, ya, hanya fi'il dan fa'il. Contohnya di sini, jalasa at-tabibu. Jalasa fi'ilnya, tabibu fa'ilnya. Kalau misalnya yang diawali dengan fi'il muta'addi itu ada 3 unsurnya. Contohnya di sini kataba al-ustadzu risalata. Ada fi'lun kataba di sini, fa'ilunnya ustad, ya, maf'ulun bihinya ar-risalata. Ya, fi'il kata kerja, fa'ilun pelaku atau subjek, maf'ulun bihi objek, gitu ya. Jadi kalau dengan fi'il muta'addi itu ada 3 unsurnya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Kata kerja, pelaku, subjek atau pelaku atau subjek dan objek, itu ada 3. Ya, nah ini jumlah fi'liyah seperti ini. Ya, terbagi menjadi 2, ingat ya. Baik. Kalau kita sudah paham ini insya Allah ya, sudah paham ini insya Allah kita sudah paham jumlah fi'liyah. Nah, kalau kita mau tahu cara membuat jumlah fi'liyah, kita harus tahu ketentuannya. Kayak tadi misalnya kita ingin membuat jumlah ismiyah, kita harus tahu ketentuan jumlah ismiyah. Nah, kalau ingin tahu cara membuat jumlah fi'liyah, kita harus tahu ketentuan jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat nih ya. Ketentuan jumlah fi'liyah. Ini mungkin belum belum belajar kalau kelas 7. Makanya kelas 7 ini tidak sampai sini. Ini khusus untuk kelas 8 ya. Untuk kelas 8 harus pahamnya sampai sini, ketentuan jumlah fi'liyah. Nah, ketentuan jumlah fi'liyah ada 3 nih. Ya, kalau tadi kan 4 jumlah ismiyah. Ini ketentuan jumlah fi'liyah cuma 3 nih. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Sama ya, kayak jumlah ismiyah ya, mubtada dan khabar sama jenis. Ini fi'il dan fa'il harus sama jenis. Contohnya di sini jalasa at-tabibu. Tapi kalau fa'ilnya al-ustadzah berarti jalasat. Jadi ngikutin fa'ilnya. Kalau mubtada khabar kan ngikutin mubtadanya. Kalau mubtadanya muzakkar, khabarnya harus muzakkar. Mubtadanya muannas, khabarnya harus muannas. Tapi kalau misalnya jumlah fi'liyah, ikut fa'ilnya. Fa'ilnya muzakkar berarti fi'ilnya itu muzakkar. Fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya muannas. Ya, jalasat tabibu. Tapi kalau al-ustadzah fa'ilnya ustadzah muannas berarti jalasat, bukan jalasa. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'il harus marfu'. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat jumlah fi'liyah, Ustaz mau ada harokatnya. Minimal harokat akhirnya. Minimal harokat akhirnya, huruf terakhir. Kayak gini setiap kata. Nah, fa'il harus marfu'. Marfu' itu maksudnya apa? Marfu' itu artinya yang kita pahami secara sederhana sekarang adalah diakhiri dhammah, harokat dhammah gitu ya. Diakhiri harokat dhammah, dhammatain atau dhammah saja. Kalau misalnya ada alif lamnya berarti dhammah saja. Tapi kalau tidak ada alif lamnya berarti dhammatain gitu ya. Pokoknya dhammah. Ya. Jadi fa'il harus marfu', fa'il harus diakhiri dhammah ya. Huruf terakhir dari kata fa'il itu harus dhammah. Contohnya ini nih misalnya. Ini Ustaz tandakan kan di sini nih. Al-ustadzu. Jadi huruf terakhirnya kan dzal di situ. Dzalnya harokatnya dhammah. Al-ustadzu. Kataba al-ustadzu ar-risalata. Nah, al-ustadzu di sini fa'il maka dia harokat akhirnya dhammah. Ya. Berbeda dengan maf'ul, ketentuan yang ketiga maf'ulun bihi harus mansub. Kataba al-ustadzu ar-risalata. Lihat ar-risalata. Ya, huruf terakhirnya ta marbutohnya berharokat fathah. Mansub itu maksudnya huruf terakhirnya fathah gitu. Harokatnya fathah. Fathah atau fathatain gitu ya. Tergantung kalau dia diawali alif lam berarti fathah saja. Karena kan kalau misal tanwin nggak bisa bergabung dengan alif lam. Kalau dia nggak ada alif lamnya baru fathatain. Jadi risalatan gitu ya. Kalau ini risalata gitu ya. Nah, jadi ketentuannya hanya 3 ini ya. Fi'il dan fa'il harus sama jenis ya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya muannas. Kemudian